Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul di kelas yang insyaallah dirahmati oleh Allah ini. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, berdirinya kami di sini untuk melakukan presentasi terkait materi yang tauhid, yakni tauhid al-uluhiyah, pembatalan dan juga penyimpangannya. Sebelum itu perkenalkan, namanya Muhammad Khairul Ziyad dan teman-teman Irwan Sudiana. Izinkan kami untuk menjelaskan tentang tauhid al-uluhiyah. Tauhid merupakan inti ajaran Islam dan merupakan fondasi bagi seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Tauhid dibedakan menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid uluhiyah menempati posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pengesahan Allah dalam ibadah. Tauhid uluhiyah berarti mengesahkan Allah, mengesahkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah semata tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, itu dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Namun dalam kehidupan umat Islam tidak sedikit terjadi penyimpangan terhadap tauhid ini. Dengan tersebut seperti syirik besar hingga praktik perdukunan masih banyak dijumpai di masyarakat. Padahal dapat membatalkan sebuah keimanan. Dari latar belakang tersebut dapat diambil beberapa masalah. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan tauhid. Yang kedua, kenapa tauhid ini penting untuk dipelajari. Yang ketiga, apa saja pembatal-pembatal tauhid. Dan yang keempat, bagaimana cara kita untuk mempertahankan tauhid uluhiyah ini. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Irwan kepada yang kami silakan. Dan untuk tujuan penulisannya adalah memahami pengertian tauhid uluhiyah, kemudian mengetahui urgensi mempelajari tauhid uluhiyah, yang ketiga mengetahui pembatal tauhid uluhiyah, dan yang keempat mengetahui cara mempertahankan tauhid uluhiyah. Pengertian tauhid al-uluhiyah. Secara bahasa, kata tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan. Sedangkan uluhiyah, ilaha berasal dari kata ilaha yang berarti Tuhan, sesembahan atau yang disembah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah, baik doa, sholat, puasa, zakat, haji maupun bentuk ibadah lainnya. Kemudian pembatal tauhid al-uluhiyah yang pertama yaitu syirik dalam berdoa. Maksudnya adalah meminta sesuatu kepada selain Allah, seperti meminta kepada nabi, wali, malaikat, jin, seperti meminta rezeki, kelembutan, kesembuhan atau keturunan, padahal mereka tidak memiliki kekuasaan untuk memberikannya. Kemudian beribadah seperti sholat, puasa, nazar, kurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Kemudian yang kedua adalah syirik dalam kecintaan atau al-mahabbah. Tauhid uluhiyah menuntut bahwasanya kecintaan yang disertai pengagungan, ketundukan mutlak dan rasa takut total hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk pembatalnya adalah mencintai atau mengagungkan makhluk seperti pemimpin, guru atau idola, sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kepatuhan mutlak dan pengagungan. Yang kedua adalah takut, yaitu takut yang bersifat ibadah atau khaufsir,
kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti takut kepada penghuni kubur, jin atau patung yang dianggap dapat mencelakakan di luar sebab-sebab alamiah yang diizinkan Allah. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa minan nasi may yattakhiduna min dunillah andada yuhibbunahum ka yuhibbu hubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Padahal orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Yang ketiga adalah syirik dalam hukum dan ketaatan. Tauhid uluhiyah mengharuskan bahwa satu-satunya yang berhak membuat hukum syariat dan ditaati secara mutlak dalam perkara syariat adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan bentuk pembatal ini yaitu taat kepada manusia seperti ulama, pemimpin atau orang tua dalam perkara menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah setelah mengetahui hukum syar'inya. Kemudian membuat syariat baru atau hukum tandingan yang bertentangan dengan syariat Islam dan mewajibkan manusia untuk mengikutinya. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga menjadikan Tuhan Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah dan apa yang mereka persekutukan. Selanjutnya adalah menjaga tauhid dengan benar. Setelah kita mengetahui kewajiban tauhid uluhiyah, pada baiknya kita mengetahui cara agar dapat mempertahankan tauhid yang sudah kita pegang. Ini diantara ini pertama adalah ikhlas dalam seluruh ibadah. Mempertahankan tauhid uluhiyah menuntut pemurnian niat dalam semua amal ibadah. Bukan ibadah hanya kepada Allah, melakukan segala ibadah hanya karenanya dan mengharapkan wajah Allah Ta'ala semata. Menghindari segala bentuk syirik kecil, syirkul asghar seperti riya, beramal untuk dilihat orang lain, karena hal ini dapat mengurangi kesempurnaan tauhid dan membatalkan amalan. Yang kedua, memahami dan mengamalkan konsekuensi dari syahadat. Mempertahankan tauhid uluhiyah berarti memahami hakikat kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. An-nafyu, peniadaan, meyakini dan meniadakan hak untuk diibadahi dari selain Allah Ta'ala. Dan al-isbat, penetapan bahwa hanya Allah Ta'ala yang berhak diibadahi tanpa sekutu baginya. Yang ketiga, menghindari syirik akbar dan segala bentuk penyimpangan. Yang krusial untuk mempertahankan tauhid adalah menghindari pembatal utamanya, yaitu asyirikul akbar. Yang pertama, tidak memalingkan bentuk ibadah seperti doa, khuf, takut, roja, harap, jaga penyembelihan, dan nazar kepada selain Allah. Menjauhi praktis seperti berdoa kepada kuburan, wali, bernazar untuk jin, atau meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara gaib. Mengingat bahwa apabila ibadah dipalingkan kepada selain Allah, pelakunya jatuh kepada syirik besar dan tidak diampuni dosanya, dan amalannya akan dihapus. Yang keempat, melaksanakan segala bentuk ibadah. Tauhid uluhiyah juga disebut tauhid al-ibadah, yang berarti mentauhidkan Allah melalui seluruh pekerjaan hamba atau ibadah. Memastikan bahwa segala perbuatan hamba yang disyariatkan yang dengannya mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah dilakukan hanya kepadanya. Ini termasuk secara konsekuensi melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya sesuai sunnah dan hanya karena Allah Ta'ala. Kemudian kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan yaitu bahwasanya tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhidul ibadah, merupakan inti dari seluruh ajaran Islam. Yang kedua, urgensi mempelajari tauhid uluhiyah terletak pada fakta bahwa ia adalah tujuan utama penciptaan jin dan manusia. Yang ketiga, pembatal utama tauhid uluhiyah adalah syirkun akbar atau syirik besar. Kemudian yang keempat, mempertahankan tauhid uluhiyah dilakukan dengan merealisasikan ikhlas dan secara konsisten mengamalkan walaupun kalimat tauhid. Mungkin ada pertanyaan?
mungkin juga tidak ada pertanyaan. Ana ucapkan syukran jazakallahu khairan kepada semua yang telah bersedia mendengarkan presentasi kami. Jika ada